kasih kepada Ibu Ajeng selaku moderator, Ibu Nina selaku ketua panitia, dan Ibu Fatma koordinator kegiatan ini. Jadi topik kita pada Maaf Pak, di Zoom tidak ada suaranya. Oke, saya share. Nah, ini tes di Zoom, apakah sudah ada suara? Di sini ada enggak yang join di Zoom? Sudah ada Pak. Sudah. Sudah ada suaranya di Zoom. Baik, terima kasih. Nah, ini sedikit saja ya, bahwa mungkin tadi sudah disampaikan, tapi saya pertegas kembali. Kenapa mahasiswa itu perlu publikasi? Ya. Jadi berdasarkan, saya pertegas dengan peraturan, ya, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 152/2012, ya, Permendristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional perguruan tinggi. Bahwa disyaratkan S1 harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah. Ya, nanti mungkin masalah teknis diberikan sepenuhnya pelaksanaannya kepada jurusan atau fakultas universitas masing-masing. Tetapi prediksi saya, perkiraan saya bahwa publikasi itu menjadi suatu kebutuhan, kewajiban bagi mahasiswa setara dengan sarjana, ya, untuk mendiseminasi hasil penelitiannya kepada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya kepada teman-temannya di lingkungan universitasnya, tetapi juga kalangan yang lebih luas, mahasiswa lain, ya, atau bahkan para peneliti juga, ya, jika memang hasil penelitiannya itu mempunyai kualitas yang bagus dan bisa dikembangkan untuk riset-riset selanjutnya. Kemudian
publikasi ilmiah ini secara berkala ya pada jurnal nasional ya dikompilasi dalam format jurnal yang bersifat nasional. Jadi setara S1 paling tidak di jurnal nasional ya, walaupun misalnya belum disyaratkan untuk indeksasi. Nah, indeksasi yang kita rujuk sampai sekarang ini adalah indeksasi berdasarkan 6 klaster Sinta ya. Jadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Ya. Jadi kalau ada adik mahasiswa nanti mempublikasikan ya, bisa mencari jurnal yang mempunyai indeksasi Sinta ya. Paling rendah itu Sinta 6, kemudian paling tinggi Sinta 1. Nah, jurnal yang kita miliki di jurusan teknik sipil ini ya, jurnal rekonstruksi Tadulako ya, saat ini masih baru terbit 3 isu ya. Nanti berikutnya adalah isu yang keempat. Mudah-mudahan setelah isu yang keempat ini ya, kita bisa mengusulkan indeksasi dan mendapatkan skor yang memadai untuk klasifikasi Sinta itu. Bahwa sebelumnya berdasarkan sistem akreditasi jurnal nasional ya, yang sebelumnya sebenarnya hanya ada 2 klaster, yaitu kelas A dan kelas B dan tidak terakreditasi. Namun kemudian diperbaharui menjadi 6 klaster untuk indeksasinya. Jadi seperti itu ada di mahasiswa. Nah, ini adalah grade untuk 6 klaster indeksasi jurnal ya. Sinta 1 sampai Sinta 6, ya ini juga perlu kita sampaikan berkaitan dengan kualifikasi. Ya. Kalau misalnya Sinta 6, dia berada pada grade 6, kemudian skor penilaiannya berapa? 30-46 ya, 40 sampai 50 di 5, ya, kemudian 50-60 di 4, dan seterusnya. Kalau Sinta 1 itu 85 sampai 100, atau bisa juga terindeks di Scopus. Ya, mungkin masih belum banyak yang mendengar istilah Scopus, ya nanti lama-lama kita akan paham juga tentang itu. Oke. Nah, saat ini ya kita semua jurnal nasional baik yang terindeksasi atau terakreditasi oleh Sinta ya maupun yang tidak terakreditasi itu diharapkan melakukan proses submisi. Submisi itu artinya menyerahkan manuskrip kepada Dewan Editor ya. Jadi yang menyerahkan itu namanya adalah autor atau penulis. Kemudian diserahkan kepada editor bukan melalui email, bukan melalui WhatsApp ya, atau bahkan bukan melalui WA ya, atau SMS, tetapi disubmit melalui apa yang kita sebut sebagai OJS, Open Journal System. Ya, kalau dulu kita masih manual-manual mensubmisi ya, atau juga bisa secara online yang melalui email, tetapi itu tidak terakomodasi di sini. Nah, sekarang kita beralih kepada apa yang kita sebut sebagai Open Journal System atau OJS sebagai platform pengelolaan jurnal ilmiah secara online. Ya. Nah, ini memediasi atau kita mengarah kepada pengelolaan jurnal secara online ya, yang dulunya adalah secara offline ya. Nah, sekarang itu sudah tidak bisa, apalagi kalau misalnya nanti jurnalnya itu bisa diusulkan untuk indeksasi, untuk akreditasi, ya. Jadi sehingga semua mahasiswa yang mempunyai paper dan ingin mempublikasikan papernya, ya, pandu untuk melakukan submisi melalui Open Journal System. Ya. Nah, perlu kita ketahui bersama
di dalam OJS ini manuskrip dikirim oleh penulis ya secara online ya, pengiriman secara online, kemudian proses reviewing ya, review penelaah oleh dewan editor dan para reviewer. Kita sebagai penulis mendapatkan hasil review itu juga secara online. Dan semuanya adalah paperless tanpa menggunakan kertas ya. Jadi seperti itu. Kemudian sampai pada tracking. Jadi dalam OJS ini kita bisa men-tracking sebetul sudah sampai mana proses oleh dewan editor manuskrip yang kita submit ini. Sudah sampai mana proses, apakah mengendap di editor saja atau sudah mendapat endorse untuk masuk ke dalam review ya. Atau masih dalam review misalnya. Ya. Jangan-jangan misalnya manuskrip kita itu belum desain oleh kepada reviewer. Jangan-jangan seperti itu. Nah, itu bisa kita pantau di dalam OJS. Kita sebagai autor itu bisa masuk dalam sistemnya, memantau proses paper yang kita submit sampai paper itu kemudian direview, ya, kemudian diberi keputusan atau decision, apakah paper kita itu cek komen lebih lanjut. Ya, satu di reject, saya menyampaikan yang ideal. Paper kita itu bisa ditolak atau di reject. Yang kedua pilihannya itu bisa major revision atau revisi besar. Ya, kita harus melakukan perombakan yang cukup signifikan terhadap paper yang sudah kita siapkan dan sudah kita susun. Minor revision, revisi kecil ya, terutama lebih kepada kalau misalnya papernya berbahasa Inggris lebih kepada grammar ya, lebih kepada typos ya, kesalahan-kesalahan pengetikan dan seterusnya. Dan walaupun paper berbahasa Indonesia juga kan banyak typos, banyak salah, kurang huruf ininya ya, kurang tanda bacanya ataukah huruf besarnya salah penempatan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa semua, semuanya diatur secara strikt dan kaku di dalam tata cara penulisan. Ya. Jadi dalam konsep ideal, ya selalu saya sampaikan dalam konsep ideal ya, karena ada juga jurnal yang tidak ideal, yang begitu disubmit langsung dia publish tanpa melakukan proses review dengan baik. Ya. Jadi penulisan huruf besar pun itu kita harus teliti dengan baik. Ya. Kadangkala kita tempat kita keliru memberikan huruf kapital ya, atau nama orang dan seterusnya. Nah, itu adalah hal-hal yang kecil tapi berdampak besar. Jadi itu harapan dari kita. Sehingga sampai pada proses decision ya, decision tadi kan sudah diberikan beberapa alternatif untuk rekomendasi papernya, apakah ditolak atau di-reject, kemudian direvisi besar, revisi kecil, atau bisa juga direkomendasi kalau editornya lagi berbaik hati, dia rekomendasi bahwa papernya silahkan disubmit di jurnal ini misalnya. Dia langsung tunjukkan jurnalnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, proses-proses di dalam OJS itu semua kita bisa pantau secara detail ya, sampai kepada decision-nya ya. Karena decision pertama itu masih berlanjut ya. Bisa saja review itu sampai beberapa kali ya. Saya pernah di jurnal internasional review sampai 16 kali, sangat membosankan. 16 kali Bu Nina. Itu di jurnal International Reverbation of Management dari Taylor and Francis.
Mungkin pengalaman yang sangat melelahkan dan membosankan, 16 kali. Tapi akhirnya dalam 2 tahun bisa publish. Kemudian keuntungan kita menggunakan OJS lain tadi ya, prosesnya bisa kita pantau secara transparan, kecuali memang editornya malas melakukan update di OJS-nya, ya kita tidak bisa memantau. Ya. Jadi editor itu harus rajin, ya, karena editor dibantu beberapa section editor ya. Jadi selain hemat karena dia bersifat paperless, sama sekali kita tidak menggunakan paper, lagi melakukan print out, misalnya paper kita perlu, ya kita siapkan saja paper, sesuaikan dengan template-nya kalau diminta template, ya kemudian kita submit. Ya. Nah, sehingga penggunaan OJS ini juga sangat cocok untuk area yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi untuk seluruh dunia. Ya, kita bisa lakukan submit. Dulu kita tidak membayangkan sebuah paper kita submit di sebuah jurnal di luar negeri, tidak bisa kita bayangkan karena tidak menggunakan OJS atau tidak diterbitkan secara online misalnya. Mungkin hanya jurnal tertentu yang bisa kita kenali. Nah, mungkin adik-adik semua silahkan membuka link ya URL dari jurnal kita, Jurnal Teknik Sipil Rekonstruksi Tadulako. Silahkan dibuka. Dan ini adalah jurnal yang kita miliki, baru memiliki isu sebanyak 3, jadi 3 isu. Yang mudah-mudahan ini jaringannya naik turun ya. Kemudian oke. Nah, ini adalah laman jurnal kita, Rekonstruksi Tadulako Civil Engineering Journal on Research and Development. Jadi setelah pelatihan ini, saya berharap dari adik-adik mahasiswa ya bisa mengirimkan, mensubmisi paper melalui sistem OJS di dalam jurnal ini. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya sebelum masuk di sistem OJS ini? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah memiliki paper tentunya, memiliki manuskrip. Ya, apakah adik-adik semua sudah memiliki manuskripnya? Papernya sudah punya? Sudah punya atau belum? Yang mau didampingi besok itu paper apa itu Bu Fatma? Ya. Tapi kan ketika tugas akhir mereka ada syarat. Ya, ya. Oke. Nah, karena ini kita harus mencoba
mensubmit, ya saya berikan dulu contoh paper saja barangkali ya. Saya berikan contoh paper di sini, saya kirimkan di mana ini, di atau di anu ya, supaya saya stop screen. Saya kirimkan saja. Ya, sebentar. Ini sebentar ya, saya berikan filenya dulu. Nah, di WA Group saya sudah kirimkan contoh paper, nanti sama-sama coba kita submit ya. Walaupun topiknya sama, tapi kan autornya apa namanya yang submisi berbeda. Silakan boleh diganti juga autornya nanti. Ini kan contoh saja ini. Oke, sebelum itu saya ingin menyampaikan tahapan-tahapannya ya. Proses submisi paper melalui sistem OJS ya. Oke. Nah, ini adalah contoh paper dalam format bebas ya. Jadi pada awal sekali mahasiswa sebaiknya menyiapkan paper dalam format bebas. Karena kita misalnya belum tahu akan disubmit kemana. Tetapi misalnya kalau kita sudah yakin bahwa kita akan mensubmit ya paper kita itu ke jurnal X misalnya, kita harus cari tahu template-nya, author guideline-nya ya. Jadi di author guideline itu menyangkut tata cara penulisan naskah ya. Kemudian ukuran kertasnya berapa, margin-nya berapa, kemudian jenis font-nya berapa, font size-nya berapa, kemudian spasinya berapa, secara detail dijelaskan di author guideline-nya, petunjuk dari penulis. Tetapi biasanya supaya para penulis atau author tidak mempunyai persepsi yang berbeda tentang author guideline-nya, biasanya jurnal itu menyiapkan template. Template itu tinggal kita mengcopy, kemudian mempaste di tempat template-nya sehingga semua detail-detail itu tidak berubah ya. Baik judul ya, abstrak, introduction, pendahuluan, metode sampai kesimpulan dan referensinya tidak berubah. Jadi seperti itu. Nah, kita menyiapkan paper dalam format bebas seperti ini. Nah, kemudian bila kita ingin mensubmit pada jurnal tertentu, kita harus mencari template atau author guideline dari jurnal itu. Nah, di jurnal rekonstruksi Tadulako ini, ya, ada di mahasiswa, kita sudah memiliki author guideline sama template-nya, ya. Jadi kami dari pengelola menyarankan sebaiknya semua membaca guideline-nya karena mungkin ada beberapa yang tidak diatur spesifik di mana di template-nya. Nanti silahkan dibaca guideline-nya, kemudian di dalam submisinya silahkan menyesuaikan dengan template-nya. Oke. Nah, ini adalah contoh paper yang sudah kita sesuaikan dengan template dari jurnal rekonstruksi Tadulako. Ya, seperti ini. Ini adalah sebuah paper kamera ready, siap print, ya, yang sudah direview oleh tim review, walaupun kita menggunakan single review ya, satu orang review pada satu paper. Nanti dalam perkembangannya mungkin kita pertimbangkan untuk menambah reviewer. Nah, setelah adik-adik masuk di laman
jurnal rekonstruksi Tadulako, itu adik-adik nanti semua bisa explore. Ya, silahkan dieksplor. Di sini ada apa namanya author guideline. Ya, ini ada author guideline. Kemudian di bagian kanan bawah ini ada artikel template. Ya, kalau kita klik ini artikel template-nya, nanti akan diarahkan kepada template daripada jurnalnya yang tersimpan di Google Drive. Nanti adik-adik mahasiswa bisa download dalam format Microsoft Word. Ya, jadi ini tinggal copy dan paste. Ya, makanya tadi saya menyampaikan bahwa mahasiswa itu harus menyiapkan paper dalam format bebas. Ya, di copy per item, di paste, ya di copy semuanya. Ya, abstrak kita copy dulu baru paste. Ya, karena ini adalah abstraknya single column, kemudian bagian pendahuluan sampai di referensi itu adalah double columns dengan aturan-aturan tertentu. Ya, ini sebenarnya saya berharap kita sama-sama melakukan proses submisi ini. Tetapi tidak semuanya menyiapkan perangkat ya. Tidak semua menyiapkan laptop ya. Oke, yang bisa-bisa saja. Oke. Nah, setelah kita mengunduh atau mendownload paper template-nya dan membaca author guideline-nya ini, ya. Coba kita buka author guideline-nya. Ya. Bahwa kita harus menyesuaikan sebagaimana yang ditunjukkan di dalam template jurnalnya ini. Ya. Jadi sekali lagi nanti semua mahasiswa ketika ingin mensubmit di dalam jurnal ini silahkan diunduh template-nya, disesuaikanlah naskahnya berdasarkan template ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh para penulis, semua penulis di dalam jurnal, ya, khususnya di jurnal rekonstruksi Tadulako, adalah membuat akun untuk penulisnya. Mari kita sama-sama membuat akun. Yang harus disiapkan oleh kita semua adalah kita harus memiliki email. Email itu untuk apa? Untuk konfirmasi, ya, ketika kita sudah selesai membuat akun. Dan nanti dalam proses submisi, semua konfirmasi, afirmasi, dan notifikasi, semuanya akan terkirim secara otomatis melalui emailnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke new submission. Ya, silahkan masuk di new submission. Jadi, pertama kali kita masuk di new submission. Ya. Sudah semua? Ya, jadi di sini ada dua pilihan. Di bawahnya adalah login dan register. Untuk login, ya kita bisa memilih login apabila kita sudah mempunyai akun, sudah terdaftar sebagai author di jurnal ini, di OJS ini. Tetapi kalau kita belum terregistrasi atau belum terdaftar sebagai author di OJS jurnal ini, maka pertama kali selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan registrasi. Oke, baik, sama-sama kita melakukan registrasi ya. Tapi nanti disiapkan email, kemudian username dan password. Sebaiknya ketiganya ini ya disimpan baik-baik. Nanti kapan-kapan kita lupa supaya kita tidak bingung untuk melakukan submisi tanpa melakukan registrasi kembali. Oke, silakan diklik registernya ini. Sudah semua? Sudah terhubung? Adik-adik semua sudah terhubung ini dengan register? Ya. Nah, di sini ada given name bintang merah. Given name ini wajib diisi.
Ya, given name ini misalnya contohnya namanya siapa? Misalnya coba nama tunggal atau nama dua suku kata? Coba disebut namanya. Dua saja, Montaseri, Al-Baurak. Given name ini mungkin Al-Baurak ya Bu Nina ya? Ya, karena orang Indonesia ini tidak ada family name apa gitu. Ya, jadi mungkin di sini bisa Al-Baurak, family name-nya mungkin bisa Montaseri. Jadi yang wajib diisi ini adalah yang tanda bintang merah. Ya silahkan semuanya diisi ya. Kalau misalnya namanya tunggal, given name diberikan namanya itu sendiri, kemudian family name-nya diisikan juga sebaiknya. Karena saat submisi nanti ya akan diminta dua-duanya. Lebih baik kita isikan pertama saja, ya. Misalnya di sini namanya Montaseri, ya. Misalnya nama tunggal Montaseri, di sini juga diisi Montaseri. Silakan diisi untuk given name, ya. Kemudian family name diisi juga, ya. Kemudian afiliasi. Afiliasi ini diisikan saja jurusan Teknik Sipil Universitas Tadulako. Silakan diisi. Sudah semua ya? Kemudian country ya Indonesia ya. Silakan dipilih, bukan diketikkan pilih Indonesia. Kemudian email, dimasukkan nama emailnya atau alamat emailnya. Ya, apa saja, bisa di Yahoo, bisa di Google, atau bisa di institusinya, kalau mempunyai misalnya, silakan. Nah, kemudian username itu silakan diisi ya, yang singkat saja, mungkin 6 kata atau bukan 6 kata, 6 huruf ya, silakan. Atau kalau seperti tadi Montaseri, silakan Montaseri boleh ya. Tapi jangan dilupakan, jangan pernah dilupa. Atau kalau sering lupa, simpan saja di dalam Microsoft Word ya. Kemudian password ya. Password bisa aturannya di sini, bisa angka semua ya, bisa kombinasi angka huruf. Ya, sebaiknya membuat password yang security-nya tinggi ya. Misalnya kombinasi, silahkan paling tidak 6 digit ya, 6 digit angka atau 6 buah huruf misalnya. Silakan. Kemudian repeat password, diulangi yang tadi, jangan sampai keliru lagi. Silakan. Nanti kalau ada yang trouble ya kita ulangi lagi. Ya. Jadi ini memang fokus untuk bisa mahasiswa nanti mensubmisi. Sudah sampai di repeat password sudah? Sudah? Yang di belakang? Sudah? Nah, jika sudah semuanya, diberi checklist ketiga agreement ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, yes semua itu. Ya. Sudah? Kalau sudah langsung di register. Ya. Jadi kalau sudah langsung di register. Apa konfirmasi yang muncul di situ? Adakah registration complete? Ada? Montaseri? Apakah muncul seperti ini? Registration complete? Ya, Pak. Ya, bagaimana?
Nah, kalau sudah berhasil ya, itu mestinya muncul registration complete. Saya mau melihat satu orang saja yang berhasil. Registration complete tapi sudah. Ya. Ya, pastikan kita sudah selesai pada tahap registration complete. Nanti coba kita akan melakukan submisi. Walaupun misalkan papernya sama semua, manuskripnya sama semua. Jadi kepada semua username-nya tidak boleh dicampur aduk dengan angka, ya, hanya huruf saja. Lebih baik nama depan supaya dapat, seperti misalnya nota seri atau nota atau seri, ya silakan. Ya, di bawahnya reviewing interest itu dikosongkan saja, tidak wajib. Jadi yang tidak diberikan kode bintang itu semuanya kita abaikan saja. Ya. Nah, maksudnya nanti jika ada ini semua akan submit, tinggal menggunakan akun ini, tidak membuat akun lagi. Ya, tidak melakukan registrasi lagi, tetapi cukup menggunakan akun ini saja. Nah, ini banyak yang turun jaringannya di sini. Ya, nanti misalnya ada yang tulisan, silakan sama aku, boleh nanti aku bantu. Tadi registrasi. Kalau sudah keluar komplit seperti ini ya, berarti berhasil registrasi. Ya sudah, tinggal nanti new submission. Yang sudah sampai di tahapan registration complete seperti ini, ya, ini artinya kita sudah berhasil melakukan registrasi dan akun kita juga aktif di dalam sistem OJS. Ya, di sini sudah semua. Padahal tidak ada yang memakai. Oke, terima kasih sudah banyak yang berhasil melakukan registrasi. Ya. Jadi kita sudah sampai kepada registrasi ini. Ya, artinya apa? Kita sudah memiliki akun untuk melakukan proses submisi. Submisi itu kalau diterjemahkan terus menyerahkan jurnal kita ke dalam sistem OJS. Ya, open jurnal system. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita sudah selesai membuat akun, ya, dan sudah terkonfirmasi bahwa registration complete, maka selanjutnya kita adalah make a new submission. Ya, silakan diklik make a new submission. Ya,
dan akan muncul seperti ini. Ya. Bahannya juga sudah saya kirim tadi ya, kalau bingung atau lupa ya silakan itu. Baik, ini submission. Ya, saya mau pastikan bahwa ada yang berhasil nanti mensubmit papernya. Walaupun masih ratusan. Nah, kita sudah mulai new submission. Yang nah, di bagian pertama dari submit an article, ya, dari submission ini, ya, itu adalah startnya memulai. Sebenarnya ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah upload submission, kemudian enter metadata, confirmation, kemudian next step. Ya. Di bagian start ini, kita submission language-nya silahkan pilih Indonesia atau English ya. Bisa salah satunya ya. Jadi bisa memilih submission language ya, bisa English ya, bisa Indonesia. Ya. Jadi kalau kita familiar dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kemudian submission requirement, itu persyaratan submisi. Ini semua diberikan checklist, ya. Semua diberikan checklist, ya. Semua diberikan checklist. Oke, saya login dulu. Nah, ini new submission. Ya. Jadi ini semua diberikan checklist. Ya. Mulai dari the submission has not been previously published. Jadi bahwa kita melakukan menyetujui persyaratannya bahwa publikasi kita ini belum pernah terbit di tempat lain. Jadi murni baru kita akan terbitkan di jurnal ini. Ya. Kemudian yang kedua, the submission file is open office, Microsoft Word atau RTF. Nah, kita akan mensubmit nanti dalam bentuk Microsoft Word ya. Baik ya 2003 ya, yang doc maupun yang docx 2007 ke atas. Itu bisa. Semuanya diberikan checklist. Kemudian berikutnya comment for the editor kita kosongkan saja. Ya, tidak usah kita berikan apa-apa. Terakhir untuk yes I agree itu diberikan checklist. Ya, semuanya memberi checklist pada yes I agree ini. Barulah save and continue. Ya. Barulah save and continue. Ya. Sudah, saya harus pastikan ya, jangan sampai nanti lagi sedih tanpa konfirmasi. Ini aku bisa. Sudah saya mentornya lagi. Bagian sini. Oke. Ya, kalau kita familiar dengan bahasa Inggris, kalau tidak nanti semua
akan di perintahnya dalam bahasa Indonesia seperti ini juga file periksa rincian data konfirmasi tidak ada sangkut pautnya, hanya pengantarnya saja. Oke. Kemudian setelah save and continue, kita masuk kepada tahapan berikut, itu adalah upload submission. Ya, kita masuk di upload submission. Nah, apa yang harus kita upload? Yang harus kita upload adalah file dari manuskrip kita. Saya tadi sudah kirimkan contoh filenya, silahkan itu yang diupload untuk latihan. Ya. Jadi silahkan di sini artikel komponen macam-macam. Ada artikel teks, ada review artikel, tetapi kita memilihnya artikel teks ya. Kita bukan mereview, ya. Kita memilihnya artikel teks. Nah, jika sudah file dari paper kita, dari manuskrip kita upload di sini. Ya. Silahkan drag and drop file here to begin upload. Kalau sudah, langsung di upload file. Ya. Kalau sudah, langsung upload file. Ya, kalau sudah continue. Sudah semua? Coba kalau saya dijelaskan dulu. Nah, kalau sudah continue ya, kalau sudah filenya terupload di continue, langsung klik continue. Gimana sudah? Bisa? Ya. Ini tergantung dari yang bagus. Nah, berikutnya setelah paper kita terupload ya, continue, kita akan menginput metadatanya. Ya. Jadi yang pertama di metadata, di title-nya silahkan copy judul dari paper, paste di title ini. Ya. Judul paper kan tadi ada filenya, dibuka, dipilih atau di select judulnya, kemudian paste di bagian title. Ya, dibuka tadi file Word-nya. Sebenarnya kalau menggunakan HP agak kesulitan. Pengaruh sedimentasi di ketik juga bisa. Oke, prefixnya biar kosong aja. Ya, kita sama-sama ya. Di title kita isikan prefixnya sudah ini. Prefixnya kita kosongkan saja, ya, tidak ada ketambahan untuk awalnya.
Subtitle-nya kita kosongkan. Ya. Kemudian di abstrak, select abstrak berbahasa Inggris, kemudian paste as plain text. Ya. Di select abstrak berbahasa Inggrisnya, ya, yang di Microsoft Word, kemudian paste as plain text. Ya, karena nanti kalau misalkan ada teks yang tidak dikenali, dia tidak akan bisa berkoordinasi. Ya. Di select abstrak yang berbahasa Inggris. Di bawahnya ada ya segmentation sampai title filter. Paste-nya di bagian abstrak. Di bawahnya abstrak. Ya, abstrak sini paste, klik kanan. Paste as plain text. Nah, kalau sudah abstrak berbahasa Inggris di paste, copy juga abstrak berbahasa Indonesia. Sama juga paste as plain text. Nah, berikutnya sudah semua? Sudah sampai di sini? Nah, kalau sudah di bagian bawah di conflict information itu tuliskan saja civil engineering karena conflict areanya di bidang civil engineering. Atau kalau lebih spesifik ya bisa juga water resources engineering misalnya. Ya, tapi kalau lebih lebih detail boleh civil engineering. Ya. Jadi saya berharap semua dari kita yang bisa jaringan stabil, kemudian tidak ada trouble, yang mengikuti ya tahapan-tahapan. Oke. Kemudian berikutnya di keyword itu di copy setiap keywordnya, kemudian di paste langsung di enter, tidak bisa di copy semuanya. Copy satu persatu. Misalnya yang pertama sedimentation, copy paste enter, copy paste enter sampai 3 kali, ya. Copy paste enter sampai 3 kali, enter, ya. Copy lagi, ya. Keywordnya hanya 3, tetapi kalau misalnya keywordnya di paper ada semua lebih dari 3, misalnya 5 atau berapa saja, maka copy paste-nya sampai setiap kali. Nah, tidak boleh kita copy sekali, karena kalau copy sekali, jadi 5 keyword itu dianggap sebagai satu buah keyword. Terlalu banyak. Ya. Oke. Berikutnya kita masuk di reference. Jadi saya mau sampaikan kepada adik semua bahwa metadata itu isinya adalah hal-hal yang spesifik tentang papernya, mulai dari autornya atau penulisnya, kemudian title-nya, kemudian abstraknya, ya, dan terakhir itu adalah referensinya, referensi. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan nanti dengan citasinya, ya. Kalau citasinya ada dilakukan terhadap paper kita, maka rujukannya adalah terhadap metadata. Oke.
Kemudian semua referensi itu paste di bagian referensi. Ya. Paste-nya juga harus paste as plain text ya. Di bagian akhir dari paper ada referensi, di copy semuanya, ya. Kemudian paste di bagian reference as plain text. Misalnya kalau terlalu jarang begitu bisa dipilih di antaranya itu supaya ya. Kalau misalnya spasinya double, ya, di antaranya kita bisa pilih supaya lebih terang. Oke. Nah, kalau sudah selalu save and continue. Save and continue. Save and continue. Oke. Save and continue. Baik. Oke. Ya. Jadi sudah pada berhasil. Save and continue. Oke. Silakan diklik finish submission. Oke, confirm di oke. Nah, tunggu sampai nanti selesai. Nah, di situ ada submission complete. Kalau submissionnya complete, itu kita berhasil submit. Ya. Oke, perhatikan kalau ada konfirmasi submission complete, kita sudah berhasil submission. Di sini bisa gimana? Nah, kalau kita sudah selesai ya melakukan submisi, ya, sekarang silakan dipilih my assign, ya, silakan dipilih my assign bahwa kita ingin membuktikan submisi kita sudah terdaftar di situ. Coba return to your dashboard. Ya, return to your dashboard. Pilih yang paling bawah. Nah, itu sudah ada di sini ya. Kemudian my assign itu silakan dilihat di bagian my assign. Ya. Jadi tahapan terakhir kita ingin memastikan bahwa paper kita itu dalam status my assign. My assign itu masih dalam kewenangan author. Editor belum menerima paper kita, ya, belum melakukan
proses selanjutnya itu masih kita. Ya. Kemudian adik-adik sekalian, ketika kita sudah selesai dan ingin melakukan submisi paper yang baru, kita melakukan hal yang sama melalui new submission ini. Prosesnya sama, kita siapkan paper sesuai dengan template, ya. Kemudian kita submisi kembali sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi saya kira tahapan untuk submisi sudah selesai, ya. Saya kembalikan kepada Ibu Ajeng untuk selanjutnya, ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya silakan. Terima kasih Bapak. Untuk teman-teman adik-adik mahasiswa, apa ada yang ingin ditanyakan yang di sini? Yang belum di belakang itu boleh juga tadi, ya. Biar langsung dijawab sama Bapak. Apa ada yang ingin ditanyakan? Yang ada problem yang saya silakan bertanya. Oh ya, silakan. Oh ya. Jadi begini. Yang di atau itu masuk di dalam artikel teks. Ya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, misalnya karya orang lain dari berikan review ini maka masuk dalam diri tapi tidak ada memiliki, tetapi hanya mereview paper orang lain. Karena saya mereview misalnya
refer dari materi. Misalnya kesimpulannya terlalu buruk-buruk kita bisa membahas apa yang di mahasiswa melalui banyak lagi di bawahnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah riset instrumen. Nah, publikasi itu kan tidak hanya video ya. Bisa juga di riset instrumen itu bisa juga tertulis, tetapi jurnal ya. Ada jurnal yang bisa hanya yang menampilkan ada jurnal yang bisa mempublikasikan data set, kemudian data analisis bisa, ya. Tetapi kita tidak masuk di sini. Kita fokus saja kepada artikel teks saja, ya. Karena artikel teks itu muatannya mulai dari introduction, kemudian material elementals, kemudian result and instansial, dan kemudian conclusion dan reference. Jadi itu cakupan dari artikel teks. Saya ulangi, ya. Cakupannya adalah pertemuan. Kalau title sama author sama afiliasi sama abstrak keyword itu kan masih ya, judul, penulis, afiliasi, abstrak atau bisa itu. Nah, untuk artikel teks ya, sebagai keyword utama ada puluhan kemudian ada media, kemudian ada afiliasi atau kemudian ada kesimpulan, kemudian ada daftar pustaka. Jelas ya? Jadi kalau kelas penelitian S1 itu yang mempunyai algoritma yang jelas dari kumpulan data sampai penelitian kita menulis sebagai artikel teks saja secara lengkap. Kemudian terus dimana? Nah, ini konkret information kalau kita baca dari sini. Jadi konkret informasi cakupan dari paper kita apa misalnya areanya. Lalu spesifik kita masalah tadi. Masalah implementasi ya kira-kira. Misalnya langsung kemudian keywordnya di bukti satu di basis enter keyword di keyword Inggris. Tidak perlu, jangan sampai keyword dari abstrak. Bunyi abstrak masalahnya. Segmentation misalnya. This baru enter. Ya, jadi sudah satu keywords. Kemudian float routing. This enter. Satu lagi yang terakhir. Bebas. Oke, reference-nya yang berikutnya di copy baru di paste. Ya. Antaranya
Sudah komplit. Return to your dashboard. Oke, ini sudah bisa. Yang lain ada yang bertanya lagi? Apakah ada yang bertanya? Oke. Nah, jadi adik-adik sekalian, ya, ketika sudah sampai pada my assign, ya, artinya paper kita itu menunggu proses selanjutnya dari editornya, ya. Jadi apakah biasanya prosedurnya editornya akan melihat dulu persyaratan awal, apakah papernya sudah selesai sesuai dengan template-nya. Apakah item-item sebagai sebuah artikel itu sudah lengkap? Misalnya apa? Misalnya judulnya, misalnya penulisnya, misalnya afiliasinya, termasuk emailnya, misalnya abstraknya atau intisarinya, kemudian pendahuluannya, metode penelitiannya, hasil pembahasannya, kesimpulan, sampai pada referensi, itu apakah sudah lengkap? Ya, jika dinyatakan sudah lengkap oleh editor, ya, maka editor biasanya akan memberikan autor atau penulis itu konfirmasi bahwa papernya bisa dilanjutkan pada tahap review. Barulah editor akan mengirimkan atau mencari reviewer yang sesuai dengan yang keahliannya sesuai dengan topik papernya. Dia akan cari dan desain. Nah, ketika editor sudah mengassign, menugaskan reviewer, maka status paper kita di OJS itu akan berubah. Ya, tidak lagi seperti ini, tidak dalam my assign, tetapi mungkin masuk di dalam status review. Ya, kita tidak tahu siapa yang mereview. Ya, kita tidak tahu. Oke. Dan kita tinggal menunggu. Di mana kita menunggu? Di dua hal. Ya, yang pertama emailnya selalu kita update, kita buka. Kemudian OJS-nya rutin kita buka. Ya, kadangkala di OJS-nya sudah berubah status, tetapi kita tidak mendapatkan notifikasi di email. Mungkin saja karena trouble error, ya, tidak ada notifikasi. Ya, nah, saya mau pastikan sekarang ada di semua ini sudah mendapatkan notifikasi tentang submission-nya. Silakan dibuka emailnya. Ya, emailnya dibuka, kemungkinan sudah mendapatkan notifikasi tentang submission yang sudah dilakukan. Ya, dibuka email yang didaftar tadi ya, email yang lain.
Oh, iya. Bisa masuk di spam, ya bisa masuk langsung di inbox ya. Bahwa notifikasinya menginformasikan paper kita itu sudah diterima di dalam sistem OJS, ya. Nah, seperti itu. Silakan yang bertanya lagi, yang berkaitan dengan proses submisi, ya. Mungkin masih ada yang belum jelas, ya silakan ditanyakan. Karena topik kita hari ini adalah mengantarkan mahasiswa berhasil memahami dan berhasil melakukan submission sebuah paper, sebuah manuskrip ke dalam sistem OJS sebuah jurnal, ya. Nah, seperti itu harapannya. Ada yang bertanya? Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya mau jelaskan sedikit tentang rekonstruksi tabulato ya, jurnal kita. Kemudian untuk explore lebih jauh, ya, di panel sebelah kanan ini nanti adik-adik bisa melihat beberapa informasi terkait dengan jurnal ini. Ya, ada beberapa memang yang belum lengkap, nanti akan segera dilengkapi. Namun hal-hal yang penting itu sudah tercover semuanya. Nah, kemudian untuk berikutnya nanti saya minta bantu kepada adik-adik semua untuk secara rutin mengakses jurnal ini, ya, karena akan rekor di sini, ya, akan rekor di visitor, ya. Nanti gunanya untuk apa? Membantu proses akreditasi yang akan diajukan tahun depan, ya. Termasuk Bapak Ibu dosen juga nanti mohon bantuannya untuk mengarahkan mahasiswanya mengakses. Saya setiap masuk kelas itu selalu menyampaikan, ya. Jadi ya sudah cukup lumayan lah ya visitornya, ya. Dan juga sudah ada dari beberapa negara, ya, apakah memang mungkin berniat mengunjungi atau kesasar, ya itu tidak tahu juga.
khawatirnya kesasar masuk di jurnal rekonstruksi. Tapi harapannya kita memang ya berniat baik ya, memang mengunjungi, bukan terdampar. Nah, jadi setiap yang akses itu akan record di sini, ya, baik dalam statistik counternya maupun sebagai visitornya akan record. Ya, coba saja nanti setelah ini masuk lagi, ya akan record. Kemudian di bagian atas sengaja dibuatkan new submission karena item ini adalah bagian penting sekali, ya. Jadi setiap penulis atau author yang akan melakukan submission, ya itu mestinya dia akan mencari item yang paling jelas atau paling gampang di dalam laman jurnal ini. Jadi bisa explore, ada focus and scope, ya. Kemudian ada author and review guideline, peer review process, ya. Kemudian yang terpenting di situ nanti ada editorial team dan reviewernya, ya. Kalau misalnya kita klik reviewernya, jadi ini gabungan dari beberapa dosen di Unpad dengan dosen di luar Unpad. Misalnya ada yang dari Universitas Bengkulu, ya, ada yang dari Universitas Negeri Semarang, ya, kemudian dari Unram, dari UMY, dari Gorontalo, bahkan ada yang dari UK, temannya Pak Gideon. Ya, ini reviewer, ya, tetapi kami di editor kemarin tidak hanya terbatas pada reviewer ini, beberapa juga kita kirim kepada reviewer luas yang tidak terrecord di sini. Ya. Jadi ini adalah reviewer membidangi masing-masing. Jadi kalau ada adik mengklik di namanya, misalkan Hardiansah, ya, kita klik Hardiansah. Ya, maka akan muncul identitas yang bersangkutan. Misalkan namanya, expertise areanya, ya. Kemudian nanti akan bisa dilihat link Sintanya berapa. Sinta itu apa ya? Science Citation Index, ya. Untuk peneliti dan untuk jurnal di dalam negeri oleh Kementerian Kemendikbud. Kemudian ada Google Scholar-nya, Scopus-nya, Publish-nya. Publish-nya itu menggantikan Web of Science. Kemudian terakhir adalah arsip. Nanti bisa dilihat. Kemudian kalau kita mengklik editorial timnya, ya, kita klik misalnya editorial tim. Nah, di sini ada editors, ya. Kebetulan ini Ibu Ketua Panitia ini adalah masuk di editors, ya. Coba misalnya kita klik ini. Ya, ini Ketua Panitia. Jadi nanti bisa akses, ya, Sintanya, Google Scholar-nya, Scopus-nya, Publish dan lain-lain. Oke, kemudian yang terpenting, ya, juga nanti bagi mahasiswa yang ingin submit ada copyright transfer form, ya. Kalau kita klik ini, ya, isinya adalah tentang agreement persetujuan bahwa paper ini belum pernah dipublish tempat lain, ya, murni karya sendiri, bukan karya orang lain.
bebas dari plagiasi dan seterusnya. Jangan sampai editornya terjebak. Supaya tidak merugikan semua. Dan terakhir itu ada title Ada title of paper-nya, judulnya, principal author-nya, penulis utamanya, principal author ya. Kemudian wajib ditandatangani. Nah, itulah masing-masing jurnal mempunyai aturan-aturan penulisan yang berbeda-beda, tetapi agreement untuk copyright-nya selalu disiapkan ya dalam rangka menghindari terutama plagiasi. Misalnya begini, banyak mahasiswa, ini perhatikan, banyak mahasiswa membuat tugas akhir, pinjaman pustakanya temannya punya semua yang disalin, di copy paste ya. Bahkan sering misalkan mendapat lokasi penelitian ini pada lokasinya di Donggala, tapi di tugas akhirnya di Poso lokasi. Padahal copy paste punya. Nah, itu yang dihindari ya. Jadi jangan sampai seperti itu kan, yang namanya masyarakat ilmiah atau masyarakat akademik itu kan memalukan sekali. Apalagi tugas akhirnya itu dibaca, kita tidak sempat edit, dibaca oleh adik-adik mahasiswanya, dia salin kembali, sudah kesalahannya sudah beranak cucu, berkembang biak. Ya, itu yang harus diingat. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang bertanya, bisa dilanjutkan. Dan silahkan kepada Ibu Ajeng untuk melanjutkan. Sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Yang di Zoom juga sudah tidak ada yang bertanya. Saya kembalikan. Pada sore hari ini, apakah dari peserta luring ada pertanyaan untuk materi yang disampaikan oleh Pak IGD Tunas untuk secara submit ataupun apapun yang berkaitan dengan jurnal rekonstruksi dari fakultas teknik. Kalau ya silakan. Saya jadi yang terakhir di Pak Copyright Transfer itu bisa cerita contoh kasus ya, beserta dengan bagaimana proses dari penulisan ini seperti yang dijelaskan bahwa dengan siapa kita mereka submit di mana. Ya, begini. Jadi muatan utama dari copyright transfer itu adalah segala sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh autor itu sepenuhnya ditanggung-jawabi oleh autor, bukan kepada jurnalnya. Ya. Segala pelanggaran apa saja? Plagiasi, pemalsuan data, kemudian tidak mensitasi, tidak merujuk ya. Misalnya pendapat atau hasil temuannya orang lain tidak dirujuk, tidak dinyatakan direferensi. Pelanggaran-pelanggaran lain, ya pelanggaran-pelanggaran ilmiah lainnya ya seperti ya sejenisnya itu. Semuanya artinya jika terbukti di kemudian hari, ya maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya autor atau penulis, bukan kepada jurnalnya. Ini hanya simpel saja bahwa autor menyatakan setuju dengan copyright agreement-nya, hanya menandatangani saja, ya, tidak ada hal-hal lain yang dicantumkan. Intinya bahwa semua pelanggaran tadi ditanggung-jawabi oleh autor, bukan oleh jurnalnya. Sama dengan kalau kita menerbitkan buku, penerbit pasti menuliskan apa ya? Ya, di depannya itu biasanya
isi buku bukan di luar tanggung jawab penerbit. Tetapi di jurnal itu kan sudah melalui proses review sebetulnya, tetapi review kan tidak bisa semua item bisa dinilai, bisa dilakukan. Ada saja yang di luar kontrol ya, terutama masalah data. Ya, masalah data. Apakah memang benar-benar kalau eksperimen misalnya, apakah datanya benar-benar hasil eksperimen sendiri atau hasil eksperimen orang lain yang diambil diakui sebagai hasil eksperimen sendiri, atau data orang lain diambil sebagai data sendiri dan seterusnya. Ya, intinya hanya untuk tanggung jawab saja sebetulnya. Saya kira demikian. Berarti tidak perlu dikumpulkan kepada pihak Kepada jurnalnya, kepada autornya, kepada di UJS dikumpulkan. hasil sendirinya saja. Tidak, nanti akan dikumpulkan pada saat accepted paper-nya. Pada saat paper-nya diterima akan dipublish. Sebelum review itu belum diserahkan. Nanti ketika akan dipublish, ya, barulah copyright agreement itu diminta sebagai syarat publish. Sekarang itu belum. Ya, ini makanya kita belajar dari hal yang paling kecil ya. Sebab besok-besok naik menjadi jurnal yang lebih tinggi, jurnal internasional misalnya, maka itu akan menjadi concern yang sangat serius begitu. Mungkin sedikit pengalaman pribadi. Ya, silakan Bu Nina. Tentang subjek ke jurnal, jadi sempat tahun kemarin Ibu subjek ke jurnal fokus di dua, mungkin karena terlalu tinggi. Kedua itu sudah tahu level kita mungkin sudah di atas level yang tinggi sekali. Kalau kan mungkin baru masuk ke kita ya, tapi Pak sudah membuat ada sehingga kalau tingkat 1 sampai tingkat 6 untuk yang nasional. Untuk internasional ada Q1 sampai Q4. Semakin tinggi kelasnya, Q1 paling tinggi, paling cepat, biasanya ambilnya di level 4. Untuk dari mulai accepted sampai Saya Q2 saja Bu, yang di Taylor & Francis 2 tahun Bu. 16 kali bolak-balik review. Kembalikan review. Pengalaman dari Pak Sinasi sendiri ada 16 kali review untuk yang fokus Q2. Itu kalau bukan Bu Nina, kalau bukan syarat untuk S3, rasa-rasanya saya mundur kemarin itu. Jadi kembali lagi ke pengalaman pribadi. Jadi tahun itu saya mencoba untuk masuk ke Q2 dan itu masuk belum sampai 2 minggu sudah ada notifikasi reject. Nah, setelah kita kenapa bisa reject? Jadi mungkin karena materi yang saya submit itu adalah materi yang sudah pernah disubmit sebelumnya di jurnal yang lain. Itu begini, misalnya kalau disertasi itu dari bahan disertasi dijadikan sampai 10 jurnal. Tapi materinya sama, pembahasannya berbeda. Nah, ketika itu punya saya masukkan ke jurnal kedua itu hanya kesalahannya adalah auto plagiarism. Jadi autoplagiarism itu adalah plagiarisme yang mengacu di diri sendiri, di jurnal sendiri. Itu tidak boleh sebetulnya. Jadi saran dari narasumber berdasarkan narasumber dan sana kami ikuti selama riset untuk yang autoplagiarism itu kita ambil masternya, kemudian pembahasannya atau metode penelitian harus dirubah. Bukan dirubah kontennya, isinya, tapi dirubah bahasanya. Biar mungkin cuma gambar untuk alat Lightroom, kemudian diganti gambarnya, tapi yang intinya dengan gambar yang sama yang pernah masuk di jurnal yang lain. Karena ketika kita submit ke jurnal, mereka ada namanya software Turnitin. Turnitin itu adalah satu software yang digunakan untuk mengecek apakah paper kita itu mengandung plagiarisme atau mencontek berapa persen dari jurnal yang lain. Dan bisa disyaratkan dari pihak jurnal itu nilai plagiarismenya harus minimal atau maksimal. Biasanya kalau 25 Bu, 20%. Itu maksimal ya, maksimal 25%. Lewat dari 25 mungkin langsung di-reject. Dan biasanya seperti tadi Pak Pastor sudah sampaikan, ada yang dinamakan dengan major revision, ada yang minor revision.
ada yang rejected, ada yang harus ditulis ulang, tapi dengan beberapa perbaikan. Nah, itu pengalaman saya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya pelatihan ini, ada mahasiswa bisa lebih banyak lagi mengetahui bagaimana cara membuat tulisan untuk bisa di jurnal dengan baik. Jangan sampai ada kasus copy paste. Jadi biasanya copy boleh, tapi dimodifikasi baru di paste. Tapi paste, copy, modified, dan paste itu adalah kata-kata yang kita ambil dari satu materi itu harus dirubah. Jangan sama persis dengan apa yang sudah ada di citasi atau dari sumber referensi seperti itu. Ya, mungkin itu pengalaman dari saya untuk materi. Saya kira sudah. Mohon maaf, ini saya melihat ke moderator atau ya akan Untuk adik-adik mahasiswa, apa sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya selesaikan ya untuk sesi kedua. Terima kasih untuk Pak Dr. Insinyur Ibu Detunas STMT. Saya kembalikan ke MC. Merangkap. Silakan. Ya, alhamdulillah, jadi sore hari ini kita sudah menyelesaikan tahap pertama tentang keterampilan menulis dalam program kompetisi kampus merdeka. Jadi harapan kami dari Bapak Ibu dosen pemateri dan sekaligus panitia di sini, apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat bagi dokter semua untuk bagaimana cara kita membuat tulisan yang bagus, yang berkualitas, yang berbobot, yang bisa masuk ke suatu jurnal, baik itu jurnal yang terakreditasi nasional ataupun yang internasional. Untuk selanjutnya, karena acara